yang insya Allah kesempatan hari ini ya teman-teman semua, mohon maaf tadi sempat terputus. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan acara Fikrul Mustanir. Dan insya Allah dalam kesempatan hari ini kita akan mengundang salah satu pembicara yang memang sudah kondang dan sudah banyak mengisi terkait dengan bidang yang memang akan kita angkat, yaitu jejak imperialisme di Nusantara, jejak imperialisme Inggris di Nusantara. Nah, alhamdulillah pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita yang nanti insya Allah akan kita dengarkan materi dari beliau. Nah, untuk mempersingkat waktu, insya Allah akan kita segera mulai ya. Ustaz Salman sudah join bersama kita ya? Sudah, Mas. Oke. Nanti ada slide, Ustaz? Insya Allah ada. Oke, baik. Oke, kita mulai dan baca basmalah. Oke, sebelum kita dengarkan materi dari Ustaz Salman, untuk teman-teman setelah pemaparan materi, insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Dan seperti biasa, seperti acara Zoom yang lain, insya Allah acara tanya jawab dipersilakan untuk teman-teman semua menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Dan nanti insya Allah akan disampaikan dari moderator kepada pemateri. Dan acara hari ini insya Allah akan kita batasi pada pukul 21.30. Baik, kepada Ustaz Salman, waktu dan tempat kami berikan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad alayhi ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah lah saja yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai paduan kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu dan akhwat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun di majelis yang insyaallah dimuliakannya, yaitu di majelis ilmu, karena kita sudah sangat paham bahwasanya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Insyaallah di dalam kajian kita di malam hari ini kita coba telah berkenaan dengan jejak kolonialisme dan juga imperialisme Inggris yang ada di negeri kita ya, di Nusantara Indonesia. Ya, kita awali kajian ini sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, berkenaan dengan jejak kolonialisme dan imperialisme Inggris di Nusantara atau di negeri kita, ya, ini kita bisa melihat berkenaan dengan makna dari kolonialisme dan juga imperialisme. Ya, kalau dari situ tarifnya bahwa kolonialisme itu berasal dari kata kolonia, yang mananya adalah tanah pemukiman atau tanah jajahan. Sedangkan imperialisme itu berasal dari imperator, yang mananya memerintah, ataupun imperium yang mananya adalah kerajaan besar yang menguasai wilayah jajahan yang sangat luas begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tampilan gambar ini ya, nyaris semua permukaan bumi itu yaitu diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang memiliki ya keinginan untuk menjadikan ya bangsa lain atau wilayah lain itu di bawah kekuasaannya, di bawah hegemoninya ya. Ini kalau kita perhatikan ini apa namanya itu belahan bumi atau belahan dunia itu seperti diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang memiliki ambisi ya untuk berkuasa begitu. Baik itu barat ataupun timur, baik itu utara ataupun selatan begitu. Itu saling timbal balik satu sama lain begitu ya. Dan kita mengetahui bahwasanya yang namanya peradaban umat manusia itu dipergilirkan antara ya bumi bagian barat ke bumi bagian timur, peradaban dari bagian timur ke peradaban di bagian barat, ataupun utara dan selatan, selatan dan utara. Itu selalu kemudian dipergilirkan di antara umat manusia ya, karena tabiatnya begitu. Kemudian juga kita mengetahui bahwa awal mula kolonialisme dan juga imperialisme khususnya di era modern ya, di era kekinian begitu ya. Ini diawali dengan apa yang kemudian dikenal sebagai the adventure of the world begitu ya, ataupun penjelajahan di bumi ini atau penjelajahan di dunia ini ya. Kita mengetahui bahwa ya hubungan perniagaan antara wilayah Asia Eropa, Eropa Asia itu mulai terganggu karena adanya perang salib ya, sekira 2 tahun ya, semenjak tahun 1096 sampai 1291 ya. Ketika apa? Ketika bangsa-bangsa Eropa khususnya orang-orang Prancis pada waktu itu ya, itu terpicu untuk ya menaklukkan wilayah timur, merebut wilayah Syam, khususnya berkenaan dengan keberadaan Yerusalem Palestina ya, dari tangan para penguasa Muslim ya, khususnya dari kalangan orang-orang Arab. Maka pada waktu itu kita mengetahui ya dalam Konsili Clermont begitu ya, Paus Urbanus itu memprovokasi para penguasa yang ada di Eropa Barat khususnya Prancis untuk mendirikan kuasa kerajaan Latin yang ada di belahan bumi timur gitu ya. Kemudian juga penjelajahan dunia ini pun ya, ini diawali dengan apa? Selain adanya gangguan berkenaan dengan perniagaan yang ada di wilayah Timur Tengah begitu ya, karena erat kaitannya dengan hubungan antara Asia dan Eropa, Eropa dan Asia terkait dengan perniagaan yang ada. Maka kemudian puncak dari ketergangguan tadi begitu ya, dengan difutuhatinya ataupun takluknya kota Konstantinopel yang pada waktu itu pada tanggal 29 Mei tahun 1453 ya, kota Konstantinopel itu dikuasai oleh orang-orang Turki Utsmani ya, yang kemudian mengakibatkan perniagaan antara Asia dan Eropa, Eropa dan Asia itu terputus total. Karena apa? Karena ya pemerintahan Utsmani pada waktu itu memblokade ya berkenaan dengan kota pelabuhan kota Konstantinopel dari perniagaan dengan orang-orang Eropa yang diposisikan sebagai kompetitor negatif ataupun diposisikan sebagai musuh bagi orang-orang Muslim Turki Utsmani pada waktu itu. Akibatnya, kita akan mengetahui bahwa bangsa-bangsa Eropa itu dipaksa untuk mencari jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah ya, yaitu ya wilayah Hindia, baik itu Hindia Timur yang ada di Indonesia ataupun Hindia Barat yang ada di India pada waktu itu. Sehingga semenjak abad ke-15 itulah kemudian dimulai ya, zaman penjelajahan samudra yang dilakukan oleh orang-orang Eropa untuk menemukan benua rempah-rempah yang ada di belahan bumi timur begitu. Berikutnya kita akan coba lihat berkenaan dengan apa yang terjadi ya ketika konsekuensi logis dari apa yang kemudian didapat oleh masyarakat dunia ya ketika ya terjadinya perang salib selama 2 abad ya, sejak abad ke-11 hingga abad ke-13, kemudian terputus totalnya ya perniagaan antara Asia dan Eropa setelah jatuhnya kota Konstantinopel. Maka konsekuensi logis yang diterima oleh masyarakat dunia adalah yang pertama adanya reconquista
Jakarta pada tahun 1492, dan di momen ya awal tahun ya sekira bulan Januari tahun 1492, pemerintahan Islam terakhir yang ada di Andalusia yaitu Emirat Granada jatuh ke tangan orang-orang Katolik. Dan semenjak itu kemudian orang-orang Katolik ya membawa misi Reconquista, penaklukan kembali begitu ya. Dan itu kemudian ditindaklanjuti dengan apa yang dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 yang ditandatangani oleh penguasa Spanyol dan penguasa Portugis dengan misi ya 3G, Gold, Glory, and Gospel, karena ya Tordesillas Treaty tadi atau perjanjian Tordesillas tadi disepakati ya dan juga diarahkan oleh Paus Alexandros yang kemudian ada di wilayah Vatikan City begitu. Dan ini konsekuensi biologis ketika apa? Ketika jatuhnya kota Konstantinopel tadi begitu ya. Berikutnya ya selain adanya adanya perang salib dan juga takluknya kota Konstantinopel, kemudian juga jatuhnya kota Granada, maka kemudian kita juga mengetahui bahwa masyarakat dunia pada waktu yang bersamaan itu sedang banyak menemukan penemuan-penemuan baru atau inovasi dalam bidang teknologi ya, seperti ditemukannya ya kompas ataupun teropong, termasuk juga mesiu sekaligus juga ya kecanggihan para cartographer gitu ya yang kemudian mampu membuat peta dunia itu secara lebih detail gitu ya. Maka dari situlah untuk membuktikan keakuratan ya peta dunia yang sudah dikodifikasi oleh para geografer pada waktu itu untuk dibuktikan oleh para traveler gitu ya, para bahariawan untuk apa? Untuk menjelajahi samudra pada waktu itu. Berikutnya juga ya dipopulerkannya ya teori heliocentris ya oleh Nicolaus Copernicus ya yang menyatakan bahwa ya matahari itu sebagai pusat dari ya semesta yang ada di dunia ini begitu ya. Ini yang kemudian menyatakan bahwa teori heliocentris itu ingin dibuktikan ya dengan adanya penjelajahan samudra yang dimaksud ya. Dan berikutnya ya pelopor dari ya penjelajahan bumi ini atau penjelajahan dunia ini ya diawali oleh orang-orang Spanyol dan orang-orang Portugis yang mereka ya baru muncul sebagai adik kuasa adidaya dunia setelah menaklukkan ya atau menempuh apa yang dikenal sebagai Reconquista, penaklukan kembali wilayah Andalusia ya dari tangan Muslim dan kemudian dikembalikan ke tangan orang-orang Katolik. Berikutnya setelah para pelopor itu mulai meredup pamornya di permukaan bumi sekaligus juga meredup pamornya dalam penjelajahan bumi gitu ya. Maka kemudian ya para penerus berikutnya dalam penjelajahan tadi adalah orang-orang Inggris, Prancis, termasuk juga Belanda di dalamnya begitu ya. Nah, ini berkenaan dengan kalau kita lihat peta ya yang kita lihat di tampilan slide PowerPoint ini ya, itu adalah perjanjian Tordesillas antara Spanyol dengan Portugis ya, yang membedah ya ataupun membelah ya bumi menjadi dua bagian. Bagian barat yang berwarna kuning itu untuk kepentingan orang-orang Spanyol, sedangkan warna ungu ataupun violet itu ya diperuntukkan untuk orang-orang Portugis ya, termasuk juga negeri kita Nusantara Indonesia itu berdasarkan perjanjian Tordesillas itu diperuntukkan bagi orang-orang Portugis begitu. Makanya kemudian kita akan bisa melihat begitu ya apa yang terjadi bahwa para penjelajah bumi ya, para penjelajah dunia ya ataupun kalangan traveler tadi termasuk juga ketika mereka melangsungkan penjelajahannya itu menjadikan karakteristik mereka sebagai orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan mereka bahkan ya seperti layaknya para bajak laut begitu. Karena apa? Karena setiap kali mereka menjelajahi permukaan bumi itu kerap kali merampas perniagaan termasuk juga ya logam-logam mulia yang kemudian mereka dapatkan di negeri-negeri yang kemudian mereka jelajahi. Ya, bahkan kemudian ketika armada Portugis, armada Spanyol, armada Inggris, armada Prancis, armada Belanda ketika mereka ya menempuh perjalanan di lautan Hindia ataupun Samudra Indonesia, mereka kerap kali ya mengganggu para jamaah haji atau jamaah umroh yang berangkat dari negeri-negeri timur dunia ya untuk berangkat ke tanah suci. Bahkan kemudian suka membakar, merampas ya harta benda perbekalan para jamaah haji dan jamaah umroh tadi sekaligus juga menenggelamkan kapal-kapalnya. Oke. Ini yang terjadi begitu. Kita tahu bahwa orang-orang Portugis misalkan ya ada Bartolomeu Dias.
kemudian juga Vasco da Gama, kemudian juga sosok yang kemudian dikenal sebagai Diogo de Sequeira, kemudian Alfonso de Albuquerque begitu. Kemudian orang-orang Spanyol seperti Christopher Columbus, kemudian Ferdinand Magalhães, ya, kemudian Juan Sebastian Elcano. Sedangkan orang-orang Inggris diantaranya Sir Francis Drake, ya, kemudian Sir James Lancaster, kemudian juga James Cook, begitu ya. Sedangkan orang-orang Belanda diantara Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck, dan juga Abel Jan Tasman, begitu. Itu diantara para penjelajah yang kemudian dikenal oleh masyarakat dunia, ya, pernah hilir mudik ke bagian barat, ke bagian timur begitu. Untuk apa? Untuk menjelajahi samudra demi untuk, ya, mensukseskan, ya, niat mereka mengusung gold, glory and gospel, sekaligus juga dalam hal ini adalah mereka, ya, memaksakan, ya, monopoli berkenaan dengan perniagaan khususnya rempah-rempah yang ada di belahan bumi timur begitu. Nah, kita lihat ya, di antara para bahariawan, para traveler, ya, para penjelajah samudra itu kemudian mereka pada periode berikutnya mereka ingin menguasai, memonopoli, bahkan kemudian, ya, menjadikan, ya, wilayah-wilayah tempat mereka berniaga itu sebagai bagian dari koloni mereka. Maka di sini kita akan mengetahui wilayah paling luas, ya, yang kemudian pernah, ya, tercatat dalam sejarah peradaban manusia itu adalah imperiumnya orang-orang Inggris yang merupakan imperium terbesar di dunia, ya, dengan kolonialisme dan imperialismenya. Nah, kalau kita lihat peta bumi, ya, hari ini begitu, ya. Nah, yang berwarna merah itu adalah wilayah koloni dari, ya, Inggris Raya begitu, ya. Ya, jadi Imperium British atau Imperium British Raya itu membentang dari, ya, negara kepulauan Inggris begitu, ya, sampai ke anak benua India, kemudian juga benua Australia, satu benua dia kuasai, anak benua Hindia pun dia kuasai, bahkan kemudian wilayah Amerika, ya, meliputi Amerika Serikat hari ini dan juga wilayah Amerika Utara yang kita kenal sebagai wilayah Kanada itu pun jatuh ke tangan kuasa orang-orang Inggris. Bahkan dalam kedudukannya yang sedemikian rupa pun kita mengetahui wilayah kesultanan Islam pun jatuh ke tangan orang-orang Inggris. Di antaranya kemudian kita mengetahui, ya, kesultanan yang kemudian pernah dibangun yang oleh anak keturunan baginda Nabi, yaitu Kesultanan Al-Hashimiyah, ya, yang meliputi wilayah Hijaz, kemudian juga meliputi Transjordan dan juga wilayah Syam, itu pun di bawah aneksasi dan di bawah protektoriat orang-orang Inggris. Sebelum kemudian, ya, kuasa dari Imarah ataupun Kesultanan Hashimiyah itu direbut paksa di wilayah Jazirah Arabia oleh keluarga As-Saudiyah, ya, Abdul Aziz Ibnu Saud. Termasuk juga bahkan dalam konteks ini adalah Kesultanan Mogulistan yang membentang dari wilayah Afghanistan sampai wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Arakan, Myanmar, Burma. Itu pun jatuh sepenuhnya semenjak abad ke-19, lebih tepatnya pada tahun 1853-an, jatuh ke tangan orang-orang British begitu. Dan juga kemudian kita mengetahui wilayah Kesultanan, ya, Semenanjung Pamalayu, Sabah, Sarawak sampai Brunei dan juga Tumasik itu juga jatuh ke tangan orang-orang Inggris. Bahkan sebelumnya kita juga mengetahui wilayah Swarna Bumi atau Swarna Dwipa ataupun Sumatera Syamatirah dan juga Jawa Dwipa pun pernah jatuh ke tangan orang-orang Inggris. Bahkan yang paling menyesalkan itu pun kita mengetahui pasca terjadinya Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1914-1918, Kesultanan Khalifan Utsmaniyah yang kalah perang semenjak tahun 1918 itu pun kita bisa mengetahui dari mulai tahun 1918 sampai tahun 1922 pemerintahan Kesultanan Khalifan Islam Turki Utsmani di bawah, ya, hegemoni pengaruh Inggris, sebelum akhirnya kemudian Inggris, ya, dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati dengan kedudukan Mustafa Kamal Pasha itu kemudian mengadakan sayembara, mengadakan berkenaan dengan kong kali kong gitu, ya, bahwa Inggris akan keluar dari kuasa Turki, ya, dari wilayah Anatolia dan Rumelia dengan catatan Mustafa Kamal mengobarkan, ya, perang kemerdekaan kebangsaan, dan Inggris dengan sukacita dia
dia keluar dari Turki dengan jaminan bahwa khilafah Islam tidak akan pernah kemudian diperjuangkan kembali ataupun akan berdiri kembali begitu. Maka setelah itu kemudian kita tahu bahwa Mustafa Kemal 1923 mendeklarasikan berdirinya Republik Turki, dan 6 bulan kemudian tanggal 3 Maret 1924 mencabut kewenangan ya kepemimpinan khilafah Islam yang ada di Istanbul, membubarkan institusi khilafah. Nah, ini yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, itu pengaruh Inggris yang luar biasa membentang dari ya kepulauan Britania Raya yang ada di wilayah Inggris. Wilayah yang kemudian berwarna merah itu adalah wilayah yang kemudian dijadikan sebagai wilayah koloni bagi imperialisme Inggris, bagi imperium Inggris, bagi kekaisaran Inggris, yang kemudian tercatat dalam catatan sejarah itu sebagai imperium terbesar dunia ya, dengan ya kolonialisme dan imperialismenya begitu. Ini yang terjadi gitu ya kalau kita melihat dari fakta sejarah yang ada begitu. Berikutnya kita melihat bahwa apa sesungguhnya ya yang dilakukan oleh Inggris ketika dia memutuskan untuk menjadi ya negara imperium begitu ya. Karena ini diawali ketika perniagaan orang-orang Inggris yang ada di wilayah Eropa ya. Pada waktu awalnya orang-orang Inggris itu kemudian berniaga ya terkait dengan rempah-rempah dari wilayah Asia, terkait dengan rempah-rempah yang ada di belahan bumi timur, yang kemudian paling laku dibawa, diperjualbelikan, diperniagakan di wilayah Eropa Raya. Itu pada awalnya Inggris itu kemudian biasa berniaga dengan orang-orang Romawi Bizantium di kota Konstantinopel. Namun semenjak tahun 1453 kota Konstantinopel jatuh ke tangan orang-orang Turki Utsmani, maka kemudian orang-orang Inggris ya berniaga berkenaan dengan rempah-rempah itu dengan memindahkan ya perhatiannya ke wilayah kota pelabuhan yang ada di Lisbon, yang ada di ibu kota Portugal atau Portugis. Nah, pada awalnya kemudian kita mengetahui bahwa Inggris pun berniaga dengan orang-orang Portugis di wilayah Eropa dengan apa? Dengan mendatangi kota pelabuhan Lisbon yang ada di wilayah Portugal. Bahkan kemudian diketahui ya semenjak tahun 1498 Inggris pun ikut berlayar ke India bersama orang-orang Portugis ya. Namun ya karena ada perselisihan ya antara ya kuasa wilayah Spanyol dengan orang-orang ya, Belanda pada waktu itu di wilayah Eropa Barat, maka kemudian menimbulkan ketegangan politik juga antara pihak Inggris dengan pihak Portugal, dengan pihak Portugis, karena pada waktu itu antara Spanyol dengan Portugal mereka adalah ya negara tetangga yang sudah beraliansi semenjak perjanjian Tordesillas, bahkan semenjak Reconquista mengalahkan orang-orang Moor, orang-orang Muslim yang ada di wilayah ini Andalusia ya, sampai pengusiran wilayah ini Granada ya dari kuasa Muhammad Abu Abdullah ke-12 atau Muhammad Abu Abdul begitu ya. Nah, makanya kemudian ketika ada perselisihan antara ya kuasa ya Spanyol dengan kuasa Belanda, karena ternyata ya pada tahun 1566 hingga tahun 1648 orang-orang Spanyol itu tengah menjajah kerajaan Belanda pada waktu itu. Nah, makanya kemudian orang-orang Portugis, orang-orang Portugal juga mendukung keputusan dari orang Spanyol menganeksasi, menguasai wilayah Belanda begitu. Dan kemudian Inggris yang menjadi sekutu Belanda sangat tidak suka dengan sikap orang-orang Spanyol. Makanya kemudian Inggris ya ikut juga mendukung ya kemerdekaan ya orang-orang Belanda atas kuasa Spanyol di wilayah Eropa Barat. Maka ini yang menyebabkan ya antara Portugis dengan Inggris itu hubungan niaganya itu mengalami keretakan dan ketegangan, hingga akhirnya kemudian pihak Portugis tidak mau lagi ya mensuplai kebutuhan rempah-rempah dari dunia timur bagi kepentingan orang-orang Inggris. Oleh karena itu semenjak perselisihan tahun 1566 hingga tahun 1648 tadi, orang-orang Inggris pun dipaksa ya untuk harus mencari sendiri rempah-rempah ke India dan juga Nusantara. Bahkan bukan hanya Inggris yang kemudian dipaksa untuk ya mencari sendiri ya rempah-rempah ke wilayah India dan Nusantara, tapi juga orang-orang Belanda yang pada waktu itu juga sedang berupaya untuk melepas diri dari ya kekuasaan orang-orang Spanyol ya.
Nah ini ya, yang menjadikan orang-orang Inggris dan Belanda dipaksa untuk ya keluar ya dari wilayahnya untuk apa? Untuk mencari sendiri rempah-rempah yang ada di wilayah Nusantara ataupun wilayah India pada waktu itu. Berikutnya kita akan mengetahui bahwa kedatangan Inggris pertama kali di wilayah timur, khususnya Nusantara Indonesia, bisa kita rinci ya sebagaimana ya proses kedatangan mereka yang hilir mudik ke negeri kita ya. Di antaranya pada bulan Juli tahun 1579 ya, orang Inggris yang namanya Francis Drake ya, itu tiba di wilayah Maluku yang bahkan sebelumnya Francis Drake itu kemudian menempuh perjalanan dengan mengikuti arah yang biasa ditempuh oleh orang-orang Spanyol untuk memasuki wilayah benua Amerika. Berangkat ke arah barat dan terus memutar sampai akhirnya kemudian tiba di wilayah Maluku pada tahun 1579, lebih tepatnya pada bulan Juli. Ya. Dan kemudian kita juga mengetahui ya bahwa pada tahun 1583 ya Ralph Fitch ya itu tiba di wilayah kota pelabuhan Hormuz yang ada di Persia dan juga sampai ke wilayah Hugli di India ya pada tahun 1583, dan dikisahkan bahwa Ralph Fitch tadi ya menempuh perjalanan sebagaimana yang pernah ditempuh oleh orang-orang Portugis ke arah timur dengan apa? Dengan mengelilingi benua Afrika sampai ke wilayah Tanjung Harapan yang ada di Afrika Selatan, kemudian memutar menuju Teluk Hormuz yang ada di Persia dan tiba di wilayah Hugli ya, dan juga sampai memasuki wilayah Sungai Gangga dengan perahu-perahu kecil ya untuk apa? Mengetahui berkenaan dengan keberadaan wilayah Hindustan di India begitu. Kemudian pada tahun 1588, 5 tahun kemudian ya armada ya laut dari Ralph Fitch tadi itu tiba di Malaka, dan pada waktu itu Malaka sudah dikuasai oleh pasukan Portugis, oleh armada Portugis semenjak tahun 1511 oleh Alfonso de Albuquerque begitu ya. Kemudian ya sekira 3 tahun kemudian pada tahun 1591 ya Ralph Fitch tadi itu pulang kembali ke Inggris dengan membawa banyak hasil rempah-rempah yang dia dapatkan baik itu dari India ataupun dari Malaka, dari wilayah Semenanjung Pamalayu Nusantara pada waktu itu. Hingga 9 tahun berikutnya kita mengetahui bahwa kerajaan Inggris ya segera membangun apa yang dikenal sebagai East Indian Company, yang mananya adalah perusahaan dagang Hindia Timur, karena menganggap wilayah Hindia baik itu adalah India dan juga wilayah Nusantara diposisikan sebagai ya negeri timur ya, disebut Hindia Timur ya karena memang ada di wilayah timur kalau melihat dari peta Inggris yang ada begitu. Bahkan sampai saat ini pun wilayah India dan negeri kita Nusantara Indonesia diposisikan oleh orang-orang Inggris sebagai orang-orang timur begitu. Kemudian juga kita mengetahui bahwa pada tahun 1591 selain kepulangan dari ya Ralph Fitch itu kembali ke Inggris, maka pada tahun 1591 pada tahun yang sama Sir James Lancaster itu pun kemudian ya berangkat menuju wilayah bumi timur, penjelajahan samudra sekaligus juga untuk berniaga rempah-rempah ya, dan tiba di wilayah Penang, di wilayah Semenanjung Pamalayu Malaysia hari ini. Dan juga pada tahun yang sama tahun 1591 ya Lancaster tadi itu pun tiba di wilayah Tapanuli di Sumatera Utara ya. Kemudian sekira ya 11 tahun kemudian tahun 1602 Sir James Lancaster itu kemudian tiba di wilayah Aceh dan juga Banten. Untuk apa? Untuk menegosiasikan berkenaan dengan kepentingan Inggris demi untuk berniaga di wilayah-wilayah yang kemudian diposisikan sebagai kota pelabuhan ramai dengan perniagaan rempah-rempah. Dan diantaranya di wilayah Banten pada tahun 1602 kongsi dagang orang-orang Inggris pun itu kemudian diterima oleh Sultan ataupun oleh Kemaulanaan Banten pada waktu itu, dan dipersilahkan untuk apa? Untuk ya berniaga di sana selama perniagaannya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Itu terjadi pada tahun 1602. Bahkan kemudian pada tahun 1604 ya orang-orang Inggris pun kemudian mendirikan kantor-kantor perniagaannya di wilayah Ambon, di Kepulauan Seram, di wilayah Maluku, kemudian juga di wilayah Makassar, di wilayah Ujung Pandang yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian juga di wilayah Jepara yang kemudian kita
terkenal di wilayah kota pelabuhan Jawa Tengah dan juga di kota pelabuhan Jayakarta atau Sunda Kelapa yang ada di Batavia ataupun yang ada di Jakarta hari ini, di wilayah Jakarta bagian utara begitu ya. Dan di sini kemudian kita mengetahui bahwa kantor niaga orang-orang Inggris pada waktu itu ketika berniaga, benar-benar mereka itu pada awalnya memang untuk berniaga, tidak ada keinginan untuk memonopoli perniagaan ataupun bahkan menguasai dan menaklukkan wilayah-wilayah yang kemudian kaya dengan rempah-rempah yang diperjualbelikan di kota-kota pelabuhan yang ada begitu. Nah, ini yang terjadi begitu ya pada awal mula kedatangan orang-orang Inggris ya di dunia timur, khususnya di negeri kita ya. Berikutnya ya kita juga akan mengetahui ya bagaimana kemudian perselisihan ataupun bahaya laten ya ataupun perseteruan laten antara orang-orang Inggris dan orang-orang Perancis ya semenjak era klasik sampai abad pertengahan. Mereka antara Inggris dan Perancis sebagai negara-negara yang kemudian bangsa yang senantiasa memiliki visi global sekaligus juga memiliki keinginan untuk saling mengalahkan dan berkuasa ya. Ternyata orang-orang Inggris dan Perancis itu memiliki dendam kesumat yang berlangsung semenjak era klasik. Di era kuasa kekaisaran Romawi dulu antara etnik Perancis dengan etnik Inggris, antara bangsa Inggris dan Perancis itu senantiasa berseteru ya. Bahkan di abad pertengahan, khususnya ketika terjadinya era Perang Salib ya. Perang Salib yang pertama kita mengetahui bahwa Paus Urbanus itu kemudian memprovokasi bangsa-bangsa Eropa untuk merebut wilayah Yerusalem dari kalangan bangsa Arab dari kaum Muslim begitu ya. Dan yang menyambut seruan tadi keumuman di antara mereka itulah para bangsawan Inggris ya, yang kemudian berangkat untuk menuju wilayah Yerusalem dan kemudian berhasil merebut wilayah Yerusalem dari tangan kuasa orang-orang Fatimiyah pada waktu itu. Dan mereka kemudian berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan Latin ya yang kemudian berteologikan Katolik dan diperintah oleh para kesatria para baron dari Perancis. Namun ketika kemudian mereka dipukul mundur dalam Perang Salib yang kedua oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka kemudian provokasi dari orang-orang Kristen di wilayah Eropa untuk membalas kekalahan orang-orang Perancis di wilayah Baitul Maqdis Yerusalem Palestina, maka kemudian kita mengetahui bahwa yang menyambut seruan untuk mengembalikan kewibawaan kejayaan kerajaan Latin orang-orang Katolik Perancis yang ada di wilayah Palestina di wilayah Timur Tengah, di wilayah Syam khususnya berebut kembali Yerusalem, maka yang pertama kali menyambut seruan tadi atau provokasi tadi untuk merebut kembali Yerusalem dalam perang Salib yang ketiga begitu ya, maka di situ ada yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Philip de Auguste dari Perancis. Dia menyambut seruan tadi bahkan menyiagakan pasukan besar untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun kemudian apa yang dinyatakan dan juga dilakukan oleh Philip de Auguste tadi itu kemudian disalib di tengah jalan oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai King Richard the Lionheart. Richard the Lionheart itu adalah sosok penguasa raja terkemuka di kerajaan Inggris, maka dia merasa perlu untuk memimpin bangsa Eropa merebut kembali Yerusalem. Makanya kemudian perseteruan antara Inggris dan Perancis itu kemudian mengemuka pula dalam era Perang Salib. Mereka tidak berseteru secara langsung perang gontok-gontokan antara Perancis dengan Inggris, tapi mereka berseteru untuk memimpin pasukan salib merebut kembali Yerusalem dari tangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, ini perseteruan antara Inggris dan Perancis. Bahkan kemudian perseteruan antara Inggris dan Perancis itu terus berlangsung hingga era modern. Bahkan terjadi perang selang panjang sekira 100 tahun lebih, atau bahkan yang sama menyatakan itu perang selama 200 tahun. Semenjak tahun 1689 hingga tahun 1815. Bahkan antara Inggris dan Perancis pun mereka kemudian ribut dalam soal terkait dengan wilayah koloni mereka ataupun batas batas teritorial kuasa koloni-koloni mereka dalam bentuk imperialismenya begitu ya. Dan itu berlangsung sampai tahun 1815 ketika terjadinya perang Waterloo antara kuasa Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte melawan kuasa Raja Inggris pada waktu itu. Bahkan di era-era itu pun kemudian kita mengetahui bahwa Laksamana Lord Nelson itu bahkan kemudian mengusir
ya dikisahkan mengusir ya pasukan laut Napoleon Bonaparte yang ada di wilayah lautan Mediterania ketika berupaya untuk menyebarluaskan berkenaan dengan gagasan liberté, égalité, fraternité di wilayah ya ini wilayah Mesir pada waktu itu. Nah, dan ternyata perseteruan mereka pun dibawa ke wilayah Nusantara. Ketika apa? Ketika kita mengetahui bahwa semenjak tahun 1806 sampai 1811 ya pemerintahan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte menugaskan sepupunya yaitu sosok Louis Bonaparte untuk menjabat kuasa yang ada di kerajaan Belanda setelah kerajaan Belanda ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Maka Louis Bonaparte yang kemudian dikenal dalam sejarah dunia ataupun sejarah orang-orang Belanda, sejarah orang-orang Nusantara Indonesia, Louis Bonaparte itu dikenal sebagai Ludwig Bonaparte. Dia menugaskan sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Freemason Belanda, namanya lah Herman Willem Daendels ya, untuk berkuasa sebagai gubernur jenderal yang ada di Batavia bagi kepentingan Prancis pada waktu itu. Dan tugas yang ditugaskan ya tugas Herman Daendels yang ditugaskan oleh Ludwig Bonaparte adalah ya mengamankan wilayah Jawa ya dari upaya yang akan dilakukan oleh pemerintahan Inggris yang sudah menguasai Semenanjung, Pamalayu dan juga wilayah Mindanao termasuk juga Sabah, Sarawak dan Brunei jika seandainya Inggris akan memasuki wilayah Jawa Dwipa. Maka tugas dari Herman Willem Daendels tadi mempertahankan wilayah Jawa dari ya upaya direbut oleh kuasa orang-orang Inggris. Namun kemudian kita juga mengetahui upaya yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels diantaranya dengan membangun apa yang dikenal sebagai ya Jalan Raya Pos Anyar Panarukan ya atau Jalan Raya Daendels begitu ya yang mengobarkan jiwa ya mengorbankan jiwa umat muslim yang ada di Jawa Dwipa itu sedemikian banyaknya. Dan juga kita mengetahui bahwa Jalan Raya Pos ya atau Jalan Raya Anyar Panarukan yang dibangun oleh Daendels tadi adalah dalam rangka untuk mempertahankan Jawa dari ya kejatuhannya jika seandainya orang-orang Prancis, orang-orang Inggris merebut paksa Jawa dari kuasa Napoleon Bonaparte, Ludwig Bonaparte ataupun Herman Willem Daendels. Bahkan pada masa Herman Willem Daendels pun salah satu kesultanan yang menolak tegas ya sikap dari pemerintahan Prancis pada waktu itu yaitu Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten pun itu kemudian dihancurkan oleh Herman Willem Daendels. Bahkan bukan hanya itu pula, kemudian Kastil Batavia yang dulu pernah dibangun oleh Jan Pieter Zoon itu pun dihancurkan oleh Herman Willem Daendels karena khawatir jika seandainya Jawa jatuh ke tangan orang-orang Inggris, maka Kastil Batavia pun akan dijadikan sebagai benteng pertahanan bagi kepentingan Inggris yang ada di wilayah Jawa Dwipa. Nah, namun kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels pun ketika membangun Jalan Raya Anyar Panarukan, Jalan Raya Pos percepatan berkenaan dengan ya berita-berita antara satu tempat ke tempat yang lain melalui Jalan Raya Pos tadi termasuk juga adalah merupakan pertahanan militer, ya jalan pertahanan militer yang diupayakan oleh orang Prancis di Jawa Dwipa pada waktu itu, ya termasuk juga bahwasanya keberadaan Jalan Raya Pos, Jalan Raya Daendels tadi Anyar Panarukan juga adalah untuk mempercepat perniagaan jalur niaga dari ya Panarukan menuju wilayah Anyar, menuju wilayah wilayah Banten untuk dikirim ya berkenaan dengan rempah-rempah yang didapat. Satu di antaranya berkenaan dengan ya kopi gitu ya agar segera sampai dilayarkan menuju wilayah Eropa khususnya menuju wilayah Prancis pada waktu itu. Namun kemudian kita mengetahui juga bahwa pada tahun 1811 kuasa orang-orang Prancis di Jawa Dwipa pun akhirnya ditundukkan oleh Inggris. Ya, kita mengetahui bahwa kuasa Inggris di Jawa Dwipa khususnya Nusantara ya secara umum begitu ya. Maka kita akan mengetahui pada tanggal 4 Agustus tahun 1811 ya Inggris kemudian menyerang ya Prancis ya sekaligus juga menguasai wilayah Hindia Belanda yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris pada tanggal 29 Agustus tahun 1811. Jadi ya pasukan Inggris mendarat di Batavia pada waktu itu dan mengakhiri kuasa orang-orang Prancis, kuasa Herman Willem Daendels yang ada di wilayah Batavia tadi ya.
dan kuasa orang-orang Prancis itu hanya sekira 3 tahun saja ya, ada di wilayah Batavia khususnya ya, dan umumnya di wilayah Jawa Dwipa secara keseluruhan. Dan semenjak tanggal 29 Agustus tahun 1811 ya, orang-orang Inggris sudah menguasai wilayah Jawa Dwipa. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut, kekuasaan Inggris secara resmi itu setelah ya Gubernur Jenderal Pinto ya itu kemudian menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk berkuasa ya semenjak tanggal 18 September tahun 1811 ya, kurang lebih sekira ya 19 hari begitu, selama kurang lebih 3 pekan ya dalam serah terima kapitulasi Tuntang, yang di situ menegaskan bahwasanya Inggris mengambil alih kuasa Prancis yang ada di wilayah ya Jawa Dwipa pada waktu itu, dan menugaskan Thomas Stamford Raffles itu sebagai Letnan Jenderal bagi kepentingan Inggris yang berkuasa di Jawa Dwipa. Nah, kemudian juga salah satu di antara perjanjiannya bahwa orang-orang Perancis dipaksa untuk keluar dari Jawa Dwipa, dan kemudian ya pemerintahan Inggris akan mempekerjakan orang-orang Hindia Belanda ya, dalam hal ini adalah orang-orang yang bertugas ya yang mewakili kepentingan pihak kerajaan Belanda itu sebagai pejabat pemerintahan dan juga pejabat kekuasaan ya bagi kepentingan Inggris yang ada di Jawa Dwipa, yang dikomando langsung oleh Thomas Stamford Raffles, sosok yang kemudian juga dikenal sebagai tokoh Freemason dari Inggris. Dan dalam konteks ini kemudian kita mengetahui bahwa Thomas Stamford Raffles begitu ya, itu kemudian ya memilih ya tempat untuk dijadikan sebagai istana ya kekuasaan dan juga istana untuk menjalankan kuasa pemerintahannya yang ada di wilayah Jawa Dwipa, di wilayah Pulau Jawa itu dia memilih Istana Bogor ya ataupun Buitenzorg ya sebagai tempat di mana ya Thomas Stamford Raffles itu menjalankan kuasa ya pemerintahan dan ketatanegaraan di Jawa Dwipa bagi kepentingan Inggris begitu. Berikutnya ya akan tetapi ya kekuasaan Inggris yang ada di Jawa Dwipa pada waktu itu khususnya yang ada di wilayah Buitenzorg di wilayah Bogor itu kemudian diakhiri ya kekuasaannya itu berdasarkan Konvensi London tahun 1814. Bahkan Konvensi London itu pun kemudian dicatat sebagai perjanjian ya Anglo-Dutch, yang mananya adalah perjanjian antara Inggris dengan kekuasaan kerajaan Belanda, yang mananya bahwa dalam Konvensi London telah disepakati bahwa kuasa Inggris di wilayah Nusantara Indonesia khususnya Pulau Jawa akan segera diakhiri dan akan diserahkan kuasa Inggris itu kepada pihak Belanda dengan catatan dan perjanjian bahwa Belanda selamanya akan menjadi sekutu bagi kepentingan Inggris. Ya, ini yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut ya berdasarkan perjanjian ya Anglo-Dutch ataupun Konvensi London tahun 1814 yang menyatakan ya akhir kuasa Inggris di Batavia, akhir kuasa Inggris di Buitenzorg, akhir kuasa Inggris di Jawa Dwipa dan juga seluruh wilayah Nusantara, dan akan dikembalikan kepada kuasa pemegang kuasa sebelumnya sebelum kedatangan Prancis, yaitu pihak kerajaan Belanda. Maka kerajaan Belanda itu kemudian membentuk apa yang dikenal sebagai pemerintah kolonial Hindia Belanda di era berikutnya. Dan kemudian kita mengetahui bahwa semenjak tanggal 19 Agustus tahun 1815, penyerahan resmi Hindia Belanda dari pihak kerajaan Inggris kepada kerajaan Belanda yang saat itu sudah menempatkan ya petugas kuasanya itu di Batavia, di wilayah Jayakarta, wilayah Jakarta hari ini. Nah, berikutnya kita akan mengetahui bagaimana bentuk kezaliman ya Inggris ketika berkuasa di negeri kita. Yang pertama ya Thomas Stamford Raffles itu kemudian menerapkan land rent, yang mananya adalah sewa tanah ya. Para petani itu harus membayar pajak sewa tanah karena tanah secara keseluruhan di wilayah Jawa Dwipa dan Nusantara pada umumnya itu dianggap milik negara. Dan negara yang dimaksud itulah negara yang menjadikan wilayah Nusantara ini sebagai koloninya, yaitu pihak kerajaan Inggris.
Jadi dalam konteks ini kemudian para petani penggarap ataupun yang berkebun dan segala macam itu dipastikan mereka itu harus mengeluarkan biaya sewa ya atas tanah-tanah yang mereka garap, atas tanah-tanah yang mereka kelola gitu. Karena apa? Karena pemerintahan Inggris menetapkan bahwa setiap lahan yang ada di wilayah persada Nusantara ini khususnya Jawa Dwipa itu merupakan milik negara dan negara yang dimaksud itu adalah negara Inggris. Maka setiap petani penggarap ataupun petani yang bekerja di kebun atau bahkan para petani yang memiliki lahannya sendiri itu tetap harus kemudian mengeluarkan biaya sewa yang telah diterapkan oleh pemerintah kerajaan Inggris di Indonesia. Berikutnya juga kemudian khusus untuk wilayah Jawa Dwipa itu dibagi menjadi 16 keresidenan agar mempermudah ya bagi kepentingan Inggris khususnya Gubernur Jenderal ya ataupun Letnan Jenderal ya Thomas Stamford Raffles di wilayah Buitenzorg itu untuk apa? Untuk mengawasi, mengontrol sekaligus juga mempermudah koordinasi di antara wilayah-wilayah yang dikuasai ya oleh pemerintah ya kerajaan Inggris sebagai wilayah koloni bagi kepentingan kerajaan Inggris di Pulau Jawa pada waktu itu. Kemudian juga Thomas Stamford Raffles pun kemudian memperbaharui sistem peradilan dengan mengadopsi sistem hukum Inggris. Ya, karena sebelumnya sistem hukum warisan Belanda, kemudian sistem hukum yang kemudian diterapkan oleh Herman Willem Daendels ya yang mewakili kepentingan Ludwig Bonaparte dan juga Napoleon Bonaparte di Indonesia mewakili kepentingan Inggris, semua kemudian diganti dengan hukum-hukum yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Inggris oleh siapa? Oleh Stamford Raffles begitu ya. Dan dalam konteks ini kemudian Thomas Stamford Raffles pun ya terutama adalah untuk mendelegitimasi ya berkenaan dengan hukum-hukum syariat yang sudah berlangsung sekian lama di era kesultanan Islam. Jadi hukum syariat, hukum Islam semuanya kemudian dihapuskan ya, baik itu dalam konteks hukum adat yang sudah diislamisasi ataupun hukum Islam yang sudah menjadi adat kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, semuanya kemudian dihapuskan dan kemudian pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles itu mengganti hukum perundang-undangan tadi dengan hukum ya yang telah ditetapkan oleh pihak ya kolonial Inggris di negeri kita. Itu yang kemudian dilakukan oleh Inggris ya untuk apa? Untuk ya menghilangkan pengaruh hukum Islam, syariat Islam di persada Nusantara khususnya yang ada di wilayah Jawa Dwipa. Bahkan dalam konteks ini kemudian juga kita mengetahui ya bahwa Thomas Stamford Raffles itu adalah orang juga yang dikenal sebagai tokoh Freemason. Satu di antaranya kebijakan yang biasa dilakukan oleh kalangan Freemason terhadap umat Islam itu adalah di antaranya adalah dengan menghidupkan paham-paham ya kebatinan ataupun paham-paham kepercayaan lokal ataupun berkenaan dengan local wisdom, lokal jenius, kearifan lokal gitu ya. Di antaranya juga saat itu kemudian ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Thomas Stamford Raffles itu mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai nativisasi ataupun kemudian meminggirkan peran Islam, mereduksi ya peran Islam dan umat Islam dalam kehidupan dengan apa? Dengan memunculkan ajaran-ajaran hidup atau hukum-hukum ya, termasuk juga di antaranya berkenaan dengan adat kebiasaan sebelum Islam atau pra-Islam. Di antaranya kemudian dikembangkan oleh Thomas Stamford Raffles itu adalah peradaban dan juga adat kebiasaan budaya ya sebelum datangnya Islam, khususnya sebelum berkuasanya Islam yang ada di Pulau Jawa. Maka adat kebiasaan di era terkait dengan Buddha Sriwijaya ataupun Hinduism pada masa era Keraton Trowulan di Mojokerto dengan keberadaan kuasa kerajaan Hindu ya Majapahit ataupun Shiwo Budo yang kemudian dikembangkan juga oleh kerajaan Singosari ya Kediri ya sampai kemudian era Blambangan itu kemudian dibangkitkan kembali oleh Thomas Stamford Raffles demi untuk mereduksi meminggirkan peran Islam dan umat Islam dalam kancah kehidupan. Itulah yang kemudian kita ketahui alasan dibalik penyusunan buku Babon yang dihimpun oleh Thomas Stamford Raffles yaitu The History of Java. Sampai-sampai kemudian Raffles dengan bangganya menyatakan jika seandainya ada ya peneliti setelahku ya yang mampu menyusun buku tentang Jawa
sebesar, selengkap apa yang aku himpun ini, maka pemerintah Inggris layak untuk menaruh rasa hormat kami kepada peneliti yang mampu untuk menandingi, apalagi mampu untuk melampaui prestasi kami untuk menghimpun ya peradaban Jawa selengkap ya apa yang telah kami himpun ini. Yaitu apa? Ketika Thomas Stamford Raffles berhasil menyusun kitab babon tentang Jawa dalam judul The History of Java begitu. Berikutnya kita lihat juga bagaimana kezaliman sosok ya Thomas Stamford Raffles ketika berkuasa mewakili kepentingan Inggris yang ada di Jawa Dwipa. Di antaranya pada tanggal 19 hingga tanggal 21 Juni tahun 1812 ya Thomas Stamford Raffles itu menyerang Yogyakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Hingga kemudian kita mengetahui bahwa keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu rusak berat, rusak parah, bahkan kemudian dikisahkan ya dalam geger ya si Pehi tadi 57 ton emas harta keraton itu dijarah oleh pasukan Inggris. Ya ini yang kemudian luar biasa. 1 ton emas juga itu sesuatu yang luar biasa banyak, apalagi kalau sampai 57 ton begitu ya. Bahkan kemudian beberapa tahun terakhir ini juga dari keluarga dari terah keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, khususnya anak keturunan para pewaris dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, itu kemudian ya mengeluarkan petisi ya kepada yang ditujukan kepada Presiden Jokowi untuk menuntut kepada penguasa Inggris untuk mengembalikan 57 ton emas harta keraton yang dijarah oleh pasukan Inggris dalam ya geger si Pehi tadi yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari 19 sampai 21 Juni tahun 1812 ketika Thomas Stamford Raffles memerintahkan pasukan Inggris untuk apa? Untuk menyerang ya keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada waktu itu. Ya. Berikutnya juga Thomas Stamford Raffles itu menyerang Palembang ya, menyerang Kesultanan Palembang demi untuk menjatuhkan menggulingkan penguasanya itu Sultan Mahmud Badarudin II ya. Karena waktu itu kita mengetahui bahwa Sultan Mahmud Badarudin yang kedua itu kemudian diminta atau dipaksa oleh Raffles untuk menyerahkan Pulau Bangka. Namun Sultan Mahmud Badarudin itu menolak ya. Karena apa? Karena Sultan Mahmud Badarudin telah mengetahui berita bahwasanya Raffles itu akan menempatkan ya pasukan besar ya di Pulau Bangka sebagai basis pertahanan Inggris jika seandainya ada peperangan kembali melawan orang-orang Prancis. Bahkan sebelumnya kalau kita perhatikan lebih lanjut ya Thomas Stamford Raffles pun pernah dibantu oleh Kesultanan Palembang untuk menghajar kedudukan orang-orang Prancis yang ada di wilayah Batavia, menyerang ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Herman Willem Daendels. Namun kemudian kita mengetahui Thomas Stamford Raffles itu kemudian ya melupakan ya apa yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Palembang ketika berupaya untuk ya mengusir ya orang-orang Prancis dari wilayah Jawa Dwipa pada waktu itu. Demi kepentingan Inggris, Thomas Stamford Raffles itu memaksa Sultan Mahmud Badarudin II untuk menyerahkan Pulau Bangka. Namun karena penolakan dari Sultan Mahmud Badarudin II, maka Kesultanan Palembang pun digempur oleh Raffles ya pada tahun 1812-1813 begitu ya. Berikutnya, pada tahun 1815 diketahui bahwa Thomas Stamford Raffles itu diganti oleh John Vendel sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch tahun 1814 atau juga ini dikatakan sebagai konvensi London seperti yang diungkap sebelumnya begitu. Dan kemudian kita mengetahui bahwa pada tanggal 15 ya Oktober tahun 1817 Thomas Stamford Raffles itu diangkat jadi gubernur jenderal di wilayah Bengkulu ya bagi kepentingan Inggris, kemudian dilanjutkan bagi kepentingan Belanda. Betul setelah apa? Setelah Inggris menyerahkan wilayah Batavia dan juga menyerahkan Jawa Dwipa termasuk Nusantara pada umumnya kepada kepentingan Belanda, dan Belanda pada waktu itu kemudian membangun kembali apa yang kemudian dikenal sebagai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hadis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Salman atas penyampaian materinya. Jadi memang begitulah teman-teman semua terkait dengan jejak imperialisme Inggris di Nusantara, yang mana tadi juga disinggung ya terkait dengan relasinya dengan Konstantinopel.
Sebenarnya saya pribadi punya pertanyaan terkait dengan hal ini, dan ini satu pertanyaan yang udah lama nih saya pendam. Cuman mungkin di forum ini saya ingin dahulukan dulu kali ya terkait dengan peserta-peserta yang kira-kira ingin menyampaikan pertanyaannya terkait dengan jejak imperialisme Inggris di Nusantara. Yang mana imperialisme itu juga kalau kemudian kita kaji kembali kan merupakan metode politik luar negeri yang biasa diemban oleh negara-negara pengemban ideologi kapitalisme. Yang itu setali dua uang ya, yang pasti ketika ada imperialisme pasti di sana juga ada kapitalisme. Oke, untuk peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan disampaikan via kolom chat ya seperti biasa. Jika melalui chat atau nanti bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Tat, mungkin pertanyaan pembuka dari saya dulu kali ya, Tat ya. Tadi kan dijelaskan ya terkait dengan bahwasannya ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan, kemudian orang-orang Eropa kehilangan jalur dagangnya gitu, dan kemudian mulai mencari jalur-jalur lain. Banyak pihak-pihak yang kemudian menyampaikan bahwasannya atas hal ini umat Islam itu adalah tersangka karena karena melalui penaklukan Konstantinopel maka kolonialisme itu menjadi ada gitu. Nah, itu bagaimana menanggapi hal ini, Tat? Iya. Kalau Konstantinopel nggak ditaklukkan berarti kolonialisme yang nggak ada gitu. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, berkenaan dengan pertanyaan kritis tadi ya, erat kaitannya dengan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 begitu ya. Sebetulnya kalau misalkan dikatakan bahwasanya jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan orang-orang Turki Utsmani, kemudian pemerintahan Turki Utsmani itu kemudian memblokade wilayah kota pelabuhan kota Konstantinopel dari orang-orang Eropa, karena sebetulnya alasan politik yang diyakini oleh orang-orang Turki Utsmani pada waktu sangat logis ya, karena berdasarkan apa yang dialami oleh kaum muslim yang ada di era Utsmani pada waktu itu ya, ketika mereka berhubungan dengan orang-orang kafir Eropa ya. Orang-orang Eropa pun melakukan hal yang sama ketika orang-orang Turki yang pada waktu itu sudah menguasai wilayah Anatolia, kemudian juga merangsek maju ke wilayah Rumelia begitu ya. Itu ketika mereka berniaga di wilayah kota Konstantinopel, mereka sama sekali tidak diperkenankan untuk ikut-ikutan berniaga. Karena orang-orang Romawi Bizantium menganggap sebagai orang-orang Turki Utsmani itu sebagai musuh, sebagai kompetitor negatif. Termasuk juga ketika orang-orang Turki Utsmani, termasuk juga orang-orang Arab mencoba untuk menempuh ya berkenaan dengan perniagaan yang ada di wilayah di wilayah Otranto, di kota pelabuhan yang ada di wilayah Italia Selatan, sekira hanya berjarak 12 jam saja dari wilayah Roma. Itu pun kemudian mereka diusir karena dianggap sebagai pihak musuh. Ya, demikian pula ketika orang-orang Arab berniaga di wilayah lautan Mediterania, ya, kemudian datang ke wilayah Sardinia di wilayah Italia Selatan, wilayah Sisilia, begitu. Itu pun sama. Orang-orang Arab, orang-orang Kurdi, pokoknya Muslim aja ya, itu sama sekali tidak diperkenankan memasuki wilayah perairan dan kota-kota pelabuhan, walaupun niatnya adalah untuk berniaga. Maka secara kebijakan politik begitu kota Konstantinopel dikuasai oleh orang-orang Turki, maka langkah pertama yang dilakukan oleh orang Turki adalah memblokade kota pelabuhan tadi sebagai pusat perniagaan rempah-rempah yang menghubungkan antara dunia timur dengan dunia barat, antara wilayah Asia dengan Eropa, tidak diperuntukkan bagi para pedagang dari negara-negara musuh. Apalagi kalau kemudian mengacu kepada konsepsi syariat Islam begitu ya, bahwa ya hubungan dengan musuh ya dalam kondisi peperangan ya hanya satu, muamalahnya itu muamalah dengan musuh dalam peperangan ya, yang dengan negara-negara yang diposisikan sebagai kafir harbi fi'lan ataupun kafir harbi hukman, perniagaan dengan mereka itu hanya satu, muamalah mereka hanya satu, yaitu apa? Perang. Tidak ada muamalah yang lain. Nah, kalau dengan orang-orang kafir zimni, orang-orang kafir mu'ahad begitu ya. Orang-orang kafir mu'ahad itu orang-orang kafir yang terikat perjanjian, di antaranya perjanjian perniagaan, perjanjian perdagangan, perjanjian muamalah yang didetili ya, perniagaannya dalam rangka
apa, kemudian barang-barang yang kemudian diperniagakan apa saja, termasuk juga cakupan periodisasi ya berkenaan dengan muamalah yang disepakati tadi. Terikat perjanjian, makanya disebut sebagai orang-orang kafir muahad. Namun kalau dengan orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi, muamalahnya hanya satu, perang, tidak ada kata lain. Nah itu yang kemudian ditetapkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, karena tahu ya bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih adalah sosok pemimpin yang mulia, bahkan kemudian diposisikan sebagai pemimpin terbaik pada masanya. Ya, disebut sebagai ya Madinatu Hiraklautu Tafwa awalan, yakni Konstantinia. La tutahanal Konstantinia ala yadi rajulin falani mala amiru hawalani mal jaisu dzalikal jaish. Itu pernyataan baginda Nabi tentang siapa yang akan menaklukkan kota Konstantinopel. Dialah pemimpin terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Maka keputusannya ketika Muhammad Al-Fatih memblokade kota pelabuhan kota Konstantinopel dari ya kompetitor negatifnya, dari musuh-musuhnya, karena muamalah dengan mereka hanya satu, yaitu perang, bukan memperkenankan perniagaan. Itu berdasarkan hukum syariat. Kemudian yang kedua, ketika dijadikan bahwa blokade kota Konstantinopel oleh orang-orang Turki yang mengakibatkan adanya kolonialisme, imperialisme bangsa kafir penjajah, jangan lantas kemudian kita menyalahkan kebijakan dari Sultan Muhammad Al-Fatih pada waktu itu yang memblokade kota pelabuhan bagi kepentingan orang-orang kafir. Bukan nyalahkan itu, tapi yang kemudian yang harus ditudingkan, telunjuk kita bukan menuding kepada saudara muslim kita orang-orang Turki, tapi arahkanlah tudingan itu kepada orang-orang kafir yang memiliki tabiat untuk menguasai dan memonopoli, bahkan kemudian menjatuhkan kuasa-kuasa pemimpin muslim yang ada di timur jauh untuk apa? Menguasai wilayah mereka sekaligus juga mengeruk habis-habisan harta kekayaan dan juga sumber daya alam yang dimiliki oleh kalangan bumi putra Nusantara Indonesia. Kan lucu gitu ya, mereka yang kemudian datang ke negeri ini maksud ngomongnya, propagandanya itulah untuk berdagang, tapi juga membawa misi 3G, Gold, Glory, and Gospel begitu ya, dengan misi Reconquista, yaitu apa, menaklukkan kembali begitu. Bahkan katanya datang untuk berniaga berdagang. Kenapa? Membawa para kesatria, para tentara, dan juga membawa meriam-meriam tempur. Kan lucu begitu ya. Ngakunya berniaga, tapi justru ingin menguasai, bahkan ketika itu memaksakan untuk memonopoli perniagaan, bahkan menyiagakan pasukan dengan apa? Dengan menghimpun di atas geladak-geladak kapalnya meriam-meriam tempur. Sungguh aneh gitu ya. Makanya kemudian kita bisa mendapatkan informasi dalam naskah-naskah lama bahwasanya ketika bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Hindia gitu ya, yang sudah pada muslim tadi datang ke negeri ini, termasuk juga orang-orang Cina, orang-orang timur gitu, datang ke negeri ini ya, para kalangan bumi putra menyebut bangsa-bangsa asing tadi sebagai apa? Sebagai kaum pendatang dari Parsi, pendatang dari Arabi, pendatang dari Sin, yaitu dari Cina, pendatang dari Hind ya. Namun ketika bangsa-bangsa bule gitu ya, bangsa-bangsa kulit putih pucat datang ke negeri ini ya, apa yang dikatakan oleh kalangan bumi putra? Mereka bukan pendatang, mereka adalah penjajah. Disebut penjajah karena datang dengan memaksakan kehendak untuk memonopoli perniagaan sekaligus juga membawa pasukan perang begitu. Bahkan kalau kita berbicara berkenaan dengan alasan-alasan logis begitu ya, apa yang kemudian ya melahirkan adanya ya kolonialisme dan imperialisme semenjak abad ke-16, lebih tepatnya pada tahun 1500-an sekian begitu ya, semenjak ya wilayah Goa yang ada di wilayah Hindia dikuasai oleh orang Portugis. Kemudian tahun 1511 wilayah Malaka yang ada di Semenanjung Pamalaya dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1500 ya 12 wilayah Ternate dikuasai oleh Portugis. Kemudian tahun 1521 Kesultanan Samudra Pasir dikuasai oleh Portugis. Bahkan pada tahun 1527 Portugis ingin menguasai pelabuhan Sunda Kelapa sebelum digagalkan oleh Fatahillah kan begitu kan. Nah, maka kemudian kita mengetahui bahwa mereka memang sudah punya misi untuk menguasai dengan apa? Perjanjian Tordesillas, bahwa dunia dibelah menjadi dua bagian, barat untuk Spanyol, ya timur untuk Portugis. Sudah jelas, bahkan kemudian membawa 3G tadi yang kemudian diperintahkan oleh Paus Alexandros di wilayah Vatikan berdasarkan perjanjian Tordesillas tahun 1494, 2 tahun setelah jatuhnya Granada di Andalusia begitu. Jadi arah telunjuk kita tudingkan ke mereka, bukan kepada orang-orang Turki Utsmani. Orang Turki Utsmani punya alasan logis kenapa mereka memblokade kota pelabuhan kota Konstantinopel dari para peniaga ya negara-negara musuhnya.
tidak boleh gitu kan. Maka ketika kita melihat alasan-alasan logis munculnya kolonialisme dan imperialisme, yang pertama disebutkan dalam alasannya itu adalah apa? Reconquista. Yang kedua adalah Tordesillas Treaty, perjanjian Tordesillas. Yang ketiga berkenaan dengan pembuktian teori heliosentris. Kemudian ditemukannya kompas, ditemukannya penjelajahan samudra berdasarkan peta-peta yang sudah dihimpun sedemikian rupa. Banyak hal yang kemudian dijadikan sebagai alasan munculnya kolonialisme imperialisme. Kalau kemudian terjadinya perang salib, terjadinya penaklukan kota Konstantinopel, itu latar belakang ya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan perseteruan antara Barat dengan Timur, antara dunia Islam dengan dunia kekristenan, begitu sebetulnya. Begitu Kang, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Siap. Alhamdulillah ini ada insight baru bagi saya, Sakofa baru juga, dan cukup banyak menjawab ya Ustaz ya, terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan kolonialisme dan imperialisme. Nah, tadi ada istilah yang muncul di tengah-tengah, yaitu kafir zimmi. Saya kira ini istilah penting yang mungkin boleh minta tolong untuk dijelaskan kepada pemirsa, karena ini akan membedakan juga antara invasi, dalam tanda kutip, invasi yang dilakukan oleh Muslim dengan invasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Iya, berkenaan dengan istilah kafir zimmi atau dalam bahasa fikih itu sebagai ahlu zimmah, begitu ya. Ahlu zimmah itu adalah mereka orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang kemudian telah terikat perjanjian dengan kaum muslim dengan akad zimmah, ya, bahwa mereka tunduk pada kekuasaan Islam dengan memberikan sejumlah materi tertentu sebagai akazimah mereka, bahwa mereka dilindungi ya, dan juga mereka dihormati keyakinan keagamannya, sekaligus juga segala aktivitasnya itu kemudian difasilitasi oleh negara Islam. Maka dalam konteks ini kemudian kita mengetahui bahwa konsepsi futuhat dalam Islam, jihad lillahi kalimatillah di dalam Islam itu sungguh berbeda dengan istikmar atau penjajahan. Kalau istikmar itu membuka wilayah koloni, wilayah yang ingin dikuasai melalui aktivitas penjajahan tadi, ya, bahwa bangsa penjajah tadi ketika menguasai wilayah tertentu dengan istikmar, dengan penjajahan, dengan penaklukan secara paksa adalah untuk menguasai wilayah yang ditaklukkannya tadi, sekaligus juga mereka datang ingin diposisikan sebagai para penguasa yang dilayani oleh ya warga yang ditaklukkan tadi. Mereka datang untuk menguasai dan ingin dilayani. Berbeda dengan konsepsi futuhat Islam, pembukaan dalam Islam, yaitu apa? Membuka wilayah itu dengan amaliyah dakwah dan jihad. Jika seandainya amaliyah dakwah jihad itu kemudian ditentang, bahkan diperangi para hamlu dakwahnya, maka kemudian ya para penentang dakwah tadi itu harus kemudian disingkirkan dengan kekuatan militer yang kemudian dilangsungkan oleh kekuatan armada tempur kaum muslim gitu. Dan ketika akhirnya wilayah itu dibuka, ya, para penentang dakwah itu kemudian disingkirkan, maka Islam datang bukan untuk menguasai. Islam datang justru untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah yang baru dibuka tadi dengan apa? Dengan syariat Islam. Ya, kaum muslim datang membawa konsepsi Al-Qur'anul Karim, membawa konsepsi ajaran Islam untuk melayani umat manusia yang ada di wilayah yang baru dibuka tadi. Jadi para pemimpin Islam itu memasuki wilayah itu bukan ingin dilayani, ya, bukan karena ingin berkuasa, bukan, tapi justru datang ke suatu wilayah yang dibuka dengan Islam, ya, baik itu dengan aktivitas dakwah ataupun dengan aktivitas jihad fisabilillah, adalah untuk melayani umat manusia dengan Islam, dengan syariat Islam, dengan kemuliaan ya ajaran Islam gitu. Makanya kemudian tidaklah heran, contoh misalkan ketika ya Khalid bin Walid pasca menaklukkan wilayah Yarmuk, ya, 40.000 pasukan Khalid bin Walid mengalahkan 240.000 pasukan Romawi Bizantium, hingga sisa-sisa pasukan itu kemudian diperintahkan oleh The Great Heraklius yang agung untuk kemudian memperkuat wilayah Yerusalem, Baitul Maqdis, Aelia Capitolina di wilayah Palestina, demi untuk mempertahankan wilayah Syam, khususnya Yerusalem Palestina, dari serangan berikutnya yang dilancarkan oleh pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid
Walid. Namun pada waktu itu kemudian Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abu bin Ubaidah bin Jarrah kemudian mengepung wilayah Yerusalem yang siap dipertahankan oleh 100.000 pasukan Praetorian Romawi Bizantium. Namun pada waktu itu kemudian masyarakat yang ada di wilayah Yerusalem, di wilayah Aelia Katolina menyatakan, kami tidak akan ikut berperang dengan kalian. Justru kami akan menyambut kedatangan pasukan Muslim karena mereka telah kami ketahui bagaimana mereka memperlakukan saudara-saudara kami yang ada di luar Palestina. Kalian menguasai wilayah Aelia Capitolina Yerusalem adalah untuk memaksakan kehendak kalian, dan kalian berkuasa pada kami dengan memaksa kami untuk melayani kalian. Tapi kami mengetahui bahwa umat Muslim di wilayah-wilayah yang telah mereka buka dengan dakwah ataupun dengan peperangan, mereka datang justru untuk melayani masyarakat, untuk melayani rakyatnya. Maka kami tidak akan pernah mau berperang bersama kalian. Maka kemudian kita mengetahui keputusan dari The Great Heracles pada waktu itu, 100.000 pasukan yang bersiaga di wilayah Yerusalem, kemudian ditarik mundur ke wilayah Homs, ditarik mundur ke wilayah Damaskus, dan juga diperintahkan untuk memperkuat benteng Babil yang ada di kota pelabuhan Alexandria untuk berkhidmat kepada Raja Al-Mukawqis di wilayah Mesir. Karena apa? Karena penduduk dari Yerusalem tidak mau ikut berperang dengan orang-orang Romawi Bizantium. Maka kemudian kita mengetahui, maka pendeta Monofisit Sophronius menyerahkan kunci gerbang Yerusalem kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini kalau kita perhatikan lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana perlakuan Islam terhadap orang-orang kafir ketika Islam masuk ke sebuah negeri. Nah, orang-orang kafir zimni mereka adalah orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan akad dhimmah bahwa mereka tunduk pada kuasa Islam dan mereka menjadi warga negara Islam ataupun rakyat kaum muslim yang ada di bawah kekuasaan Islam dan pemerintahan Islam. Begitu, Kang. Siap. Oke, syukran Ustadz Salman atas penjelasannya. Jadi ini memang satu istilah penting yang memang harus kita ketahui, bukan hanya untuk menjawab tudingan terhadap Islam ya, tapi juga kita bisa menjelaskan kepada umat, mencerdaskan kepada umat apa sih yang kemudian menjadi titik penting perbedaan antara jihad dengan penjajahan dan sejenisnya. Karena memang bagaimanapun jihad di dalam Islam itu adalah metode politik luar negeri yang juga harus dilakukan selain dakwah ya. Jadi dakwah dan jihad adalah metode politik luar negeri di dalam Islam. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman peserta ya, Tat ya. Saya bacakan dulu. Ini DM ke saya. Ada pertanyaan, meredupnya peradaban Islam Mataram, apakah faktor penyebabnya adalah serbuan dan penjarahan imperialisme Inggris tersebut? Jadi terkait dengan Mataram, Tat. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Berkenaan dengan keberadaan Mataram begitu ya. Mataram itu sebetulnya sudah berakhir semenjak era ya perjanjian Giyanti ya. Jadi perjanjian Giyanti itu kan sekira abad ke-16. Sedangkan Inggris ya masuk ke negeri kita itu sekira tahun 1800-an begitu ya. 1811 begitu. Itu berarti abad ke-19. Jadi terbentang jarak kurang lebih 2 abad, 200 tahunan lebih begitu. Mataram itu sudah berakhir semenjak era perjanjian Giyanti ketika Mataram dipecah menjadi 2 bahkan kemudian 3 bagian. Menjadi Yogyakarta Hadiningrat, kemudian Surakarta Hadiningrat, kemudian juga berikutnya ada wilayah yang kemudian disebut sebagai Paku Alam begitu ya. Kemudian juga bahkan ya Mangkunegaran begitu ya. Setelah sebelumnya juga Pangeran Sambernyowo ya menjadi sosok yang kemudian diposisikan sebagai Mangkunegara yang pertama begitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya Mataram itu jatuhnya karena apa? Semenjak adanya aneksasi dan pengaruh ya infiltrasi kuasa dari ya Kompeni Belanda pasca wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo, karena pewarisnya yang kemudian dikenal sebagai Sunan atau Susuhunan Amangkurat yang pertama justru bertolak belakang kepemimpinannya jika dibandingkan dengan Panembahan Sultan Agung Hanyokrokusumo begitu ya. Karena kalau kita perhatikan lebih lanjut, semenjak era ya Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya kemudian digantikan oleh Panembahan Hanyokrokuwati ya, kemudian digantikan oleh Panembahan Hanyokrokusumo yang kemudian dikenal sebagai Sultan Agung, itu masih kuat Mataram itu. Namun begitu
Susuhunan yang kemudian dikenal sebagai Susuhunan Amangkurat yang pertama, ya, itu kemudian mengambil alih kuasa dari ya bapaknya setelah beliau itu wafat, maka kepemimpinannya itu bertolak belakang. Kalau Sultan Agung itu begitu anti terhadap kolonialisme Kompeni Belanda, bahkan menyerang dalam peristiwa 1628-1629, menggempur Batavia dengan 2 kali serangan dan 2 kali peperangan begitu ya. Kalau Susuhunan Amangkurat itu justru kemudian menjalin aliansi dengan Kompeni Belanda. Bahkan langkah pertama ketika dia berkuasa itu dikisahkan lebih dari 20.000 para alim ulama dan juga keluarganya dibantai habis oleh Sunan Amangkurat. Itu dosa yang kemudian luar biasa yang dilakukan oleh Amangkurat terhadap umat Islam. Karena apa? Dia ingin meminimalisir potensi konflik ya, jika seandainya dia bersinergi atau beraliansi dan juga bekerja sama dengan pihak Kompeni Belanda. Karena langkah pertamanya itu bersinergi atau berkoalisi ataupun mencari pamrih dunia ya, berkenaan dengan apa namanya itu ketundukannya terhadap pihak ya Kompeni Belanda. Tentu yang pertama kali menentang keputusannya tadi adalah umat Islam yang kemudian diwakili oleh tokoh-tokohnya. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Amangkurat itu adalah membantai habis ya potensi yang kemudian akan mengancam kekuasaannya itu para alim ulama. Disebutkan 20.000 ulama dan keluarganya dibantai habis oleh Amangkurat. Makanya kemudian tidak heran kemudian kalau kita kenal ya Pangeran Trunojoyo dari Madura itu kemudian mengangkat senjata untuk apa? Untuk mengobarkan peperangan menghadapi ya Amangkurat yang pertama. Dan bahkan Pangeran Trunojoyo itu pun didukung oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Kemudian juga didukung pula oleh kesultanan-kesultanan Islam yang ada di wilayah ini apa namanya itu di wilayah Maluku, di wilayah Sulawesi dan juga di wilayah Borneo, karena mereka tahu bahwa musuh utamanya itu sebetulnya adalah Belanda. Begitu Amangkurat mau bekerja sama dengan Belanda, maka kemudian kesultanan-kesultanan Islam juga saling bersatu padu untuk apa? Bersinergi demi untuk segera ya menumbangkan kekuasaan dolim tadi. Makanya ketika sosok yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Trunojoyo mengangkat senjata, maka didukung oleh banyak kesultanan yang ada. Gitu. Demi untuk menjatuhkan Amangkurat yang pro terhadap kolonialisme ya Kompeni Belanda pada waktu itu. Jadi kalau ditanyakan apakah kemudian Inggris yang menyebabkan kuasa Mataram itu jatuh, bukan ya, karena Mataram itu pamornya sudah mulai menurun semenjak era Perjanjian Giyanti. Nah, kalau kemudian dalam perang atau geger yang kemudian dikenal sebagai Sipehi tadi itu terjadi ketika era di mana Thomas Stamford Raffles itu berkuasa, dan pada tanggal 19 sampai 21 Juni tahun 1812 tadi itu menyerang ya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada waktu itu dipimpin oleh Sri Sultan ya Hamengkubuwono yang kedua, ya pewaris dari Mangkubumi pertama yang kemudian digelari sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, disitulah kemudian kita mengetahui kenapa ya Raffles itu menyerang keraton, karena keraton tidak mau mengikuti apa yang kemudian diperintah oleh Inggris pada waktu itu. Maka kemudian Inggris ngambek, akhirnya diserang. Bahkan kemudian akhirnya dalam geger Sipehi tadi dikisahkan ya 54 ton ya emas ya yang kemudian ada di keraton itu dijarah. Bahkan sampai dikisahkan begini apa namanya itu perhiasan yang melekat pada ya Sri Sultan Hamengkubuwono II dan juga keluarga keraton itu pun dipreteli satu demi satu. Ya cincinnya, kalungnya, kerabuknya gitu ya. Itu sampai begitu, kalungnya gitu. Itu sampai begitu, itu luar biasanya penjarahan selama kurang lebih 3 hari dalam keraton oleh pasukan Inggris. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu bukan Mataram sebetulnya, tapi bekas Mataram, yaitu apa? Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang ada di Yogyakarta. Begitu, Mas. Hasil pembelahan ya sama Surakarta ya. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Salman atas jawabannya. Dan mungkin ini kita juga sudah sampai di penghujung acara ya, Tat ya. Sudah hampir jam 21.40 dan saya kira mungkin dari Ustaz Salman
sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement atau Iya, hal-hal penting yang perlu diketahui juga iya. kepada teman-teman semuanya. Ya, sebelum ditutup, kita mengetahui bahwa di wilayah Inggris Raya begitu ya, baik itu yang ada di Inggris, kemudian juga yang ada di apa di Irlandia, kemudian juga khususnya yang ada Skotlandia ya, pasca terjadinya perang salib, ya, pasca terjadinya apa namanya tuh eh, kejatuhan kota Konstantinopel, kemudian juga ya wilayah-wilayah yang ada di wilayah Eropa Raya itu berupaya untuk memasuki wilayah koloni-koloni barunya begitu yang ada di wilayah timur. Ada satu fenomena yang ada di wilayah Skotlandia dan Inggris Raya pada waktu itu ketika apa? Veteran perang salib yang kemudian dikenal juga sebagai orang-orang yang dikenal sebagai The Knight Templar begitu ya. Para kesatria Templar itu kemudian memformulasikan ya perlawanan terhadap umat Islam dan penguasaan dunia secara keseluruhan. Makanya kemudian dari sini kemudian pada tahun 1515 ya lebih tepatnya itu atau pada pertengahan awal abad ke-16 itu di wilayah Inggris Raya ya itu orang-orang yang kemudian disebut sebagai Knight Templar tadi itu kemudian membentuk ya persekutuan rahasia yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Freemason ya Freemasonry ataupun free itu kan mananya bebas ya mason itu adalah tukang batu yaitu membangun peradaban begitu ya mereka yang berupaya untuk membangun peradaban dan penguasaan dunia bukan dengan peperangan lagi tapi dengan perang pemikiran makanya kemudian rumusan dogma doktrin yang disusun oleh kalangan Masonia atau Freemasonry termasuk juga memasuki wilayah kerajaan Belanda, makanya kemudian Herman Willem Daendels itu yang kemudian disebut oleh M. Sharry Club di dalam sejarah peradaban modern Indonesia sebagaimana persaksian dari Raden Saleh Bastaman ya Raden Saleh Syarif Bastaman yang kemudian pernah ya datang juga ke negeri Belanda itu kawan kawan seletingnya begitu ya di negeri Belanda itu Herman Willem Daendels itu satu letting dengan Syarif Bastama Raden Saleh yang kemudian dikenal sebagai pelukis istana begitu ya yang juga melukis penangkapan di Ponorogo begitu itu mereka juga kemudian diposisikan sebagai para Freemason atau disebut sebagai Prince Slarage termasuk juga sosok yang disebut sebagai Ludwig Bonaparte ya atau Louis Bonaparte sepupu dari Napoleon Bonaparte tadi begitu ya itu ketika bertugas di Buitenzorg dan juga di wilayah Batavia termasuk juga sosok yang kemudian dikenal sebagai Thomas Stamford Raffles yang kemudian mengupayakan nativisasi ya ataupun mereduksi peran Islam umat Islam dalam kancah peradaban manusia begitu kancah peradaban dunia begitu ya itu dengan menggantikan ide-ide Islam itu dengan ide-ide di luar Islam begitu dan kemudian dari sini kemudian kita mengetahui dogma atau doktrin kalangan Freemason yang terhimpun dalam Homsah Konun 5 asas ya konun yang pertama disebut sebagai apa yang dikenal sebagai monotheism or belief of God ya keyakinan pada satu Tuhan atau keyakinan kepada Tuhan ataupun ketuhanan berkebudayaan. Kemudian yang kedua, dogma doktrin yang kedua itu berkenaan dengan humanism or humanity. Paham yang kemudian mengedepankan berkenaan dengan konsepsi ya kemanusiaan dan dalam konteks ini kemudian ya periode berikutnya dirancang apa yang kemudian dikenal sebagai Declaration of Human Rights, deklarasi ya hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga ini berkenaan dengan konsepsi yang kemudian disebut sebagai nasionalisme untuk membentuk apa yang dikenal sebagai nation state, negara bangsa. Dunia Islam yang bersatu padu dalam naungan khilafah itu harus dipecah belah menjadi bentuk negara-negara bangsa agar mudah untuk dikuasai, agar mudah untuk dipecah belah dan kemudian ditaklukkan. Ya, nation state atau nationalism. Kemudian dogma doktrin yang keempat yang harus dikedepankan ini berkenaan dengan konsepsi ya demokrasi atau yang kemudian dikenal sebagai sovereignty of people, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, untuk menggantikan kedaulatan ada di tangan Tuhan, menggantikan kedaulatan ada di tangan hukum syariat. Maka kedaulatan itu harus diserahkan kepada rakyat. Rakyatlah yang berkehendak untuk memilih pemimpin dan menentukan kehendaknya sendiri. Yaitu apa? Sovereignty of people atau demokrasi. Itu dogma doktrin yang keempat. Dan yang kelima, dalam doktrin terakhir disebut sebagai socialism or social justice. Ya, ide-ide berkenaan dengan ide-ide sosial, ya, ide-ide yang kemudian
mengedepankan berkenaan dengan keadilan sosial bagi semua, social of justice. Dan itu dirancang semenjak tahun 1515 oleh para veteran dari perang salib begitu. Itu luar biasa begitu. Maka kemudian begitu berakhirnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, maka ide-ide yang terkait dengan ide yang digaungkan oleh Freemason semenjak abad ke-16 tadi, yang bermula dari semenanjung Inggris Raya, khususnya yang ada di Irlandia, Skotlandia, dan juga Inggris, akhirnya kemudian menjadi anutan bagi masyarakat dunia hingga hari ini, termasuk juga di negeri ini. Bangsa Muslim terbesar ini mengadopsi apa yang kemudian dipopulerkan dan diagendakan semenjak abad ke-16 oleh kalangan Freemasonry. Itu yang terjadi. Nah, ini imbas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa kafir penjajah di negeri ini. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Salman atas closing statement-nya. Jadi sebenarnya tadi closing statement ya teman-teman semua, sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin mohon maaf sekali, kita cukupkan dulu sampai di sini forumnya. Jika nanti ada teman-teman yang berbagai macam pertanyaan kepada Ustadz Salman dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan di forum-forum lain. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Salman dan teman-teman semua yang sudah hadir dan tentu menyimak materi kali ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Kita tutup dan baca istighfar, hamdalah, dan tutup majelis. Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk teman-teman semua yang ingin menyaksikan juga rekaman dari kajian ini bisa disaksikan di fanspage Fikrul Mustanir ya. Jadi cek Facebook, bisa dicari Fikrul Mustanir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit Mas ya. Assalamualaikum. Syukur Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.